Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga kalian tetap sehat selalu dan tetap semangat untuk belajar. Jangan keluar main-main terus. Meskipun saat ini kondisi masih ada pandemi, masih ada virus COVID-19, tapi kita tetap menjaga kesehatan kita. Tidur cukup, tidur dengan cukup, dan jangan terlalu keluar kemana-mana karena kita sendiri kalau tidak mencegahnya, kita juga dapat merugikan orang lain. Oke. Selanjutnya kita langsung saja. Selanjutnya kita akan membahas di bab 3 tentang materinya teks editorial. Tentunya kalian masih ingat teks editorial itu apa? Karena 2 minggu lalu kita sudah membahas pengertian teks editorial itu apa. Nah, tentunya kalian harus masih ingat. Teks editorial merupakan artikel utama yang ditulis oleh redaktur koran yang merupakan pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa aktual, kontroversial maupun fenomenal. Jadi berita-berita terkini itu meskipun itu terjadi karena fenomenal maupun kontroversial, meskipun secara nyata itu tetap akan diliput oleh media massa dan akan dimasukkan pada koran maupun lewat media online seperti berita-berita di TV. Nah, itu semua berita tersebut akan dikemas oleh media-media perusahaan. Nah, selanjutnya kemarin kan kita sudah mempelajari pengertian dari teks editorial, terus selanjutnya karakteristik teks editorial, terus menyeleksi ragam informasi dalam teks editorial, ada strukturnya juga. Tentunya kalian masih ingat struktur teks editorial itu ada 3. Yang pertama pengenalan isu, yang kedua argumentasi atau penyampaian pendapat, dan yang ketiga penegasan ulang. Kalian itu harus ingat struktur teks editorial itu, karena kalau ketika kita ingin menulis tentang berita, kita juga harus tahu strukturnya itu apa saja, sehingga nanti berita kita juga itu kalau kita buat itu runtun dan tepat sesuai strukturnya. Nah, sekarang kita memasuki tentang kaidah kebahasaan teks editorial. Dari bab-bab lain, dari materi lain itu banyak sekali mengenai, pasti ada kaitannya tentang kebahasaan. Nah, teks editorial sendiri itu ada kaidah kebahasaannya. Di sini yang pertama tentang penggunaan kalimat retoris. Tentunya masih ingat kelas 10 Bu Aini sudah menjelaskan kalimat retoris itu apa, dan pasti itu ada pada kebahasaan pada materi tersebut. Nah, kalimat retoris itu kalimat yang tidak memerlukan jawaban. Jadi kita itu sudah tahu jawabannya, cuma kita sendiri itu tanpa sengaja itu kita masih menanyakan tentang judul itu, tentang tema itu, yang sebenarnya kita tidak membutuhkan jawabannya, tetapi kita sudah tahu jawabannya. Dan media-media pun di TV maupun di koran maupun majalah itu pasti sudah tahu. Dan teks editorial itu tidak luput jauh dari kalimat retoris, penggunaan kalimat retoris. Di situ di buku halaman 42, di buku kalian buka. Kita baca sama-sama, kita ulas sama-sama mengenai kebahasaan teks editorial. Yang pertama tadi penggunaan kalimat retoris, kaidah kebahasaannya. Yang kedua, saat ini penggunaan kata-kata populer. Jadi ketika kita ingin menulis berita, ketika kita ingin membuat berita, seorang jurnalis di luar sana, di jalan, maupun di luar negeri, perusahaan-perusahaan media yang ada di Indonesia itu pasti mempunyai seorang jurnalistik yang nantinya itu membuat dan menulis
populer. Maksudnya kata-kata populer ini itu ketika kita menulis, kita itu harus bisa membuat masyarakat membaca tulisan kita itu paham. Jadi seorang jurnalistik itu harus benar-benar paham, harus benar-benar banyak membaca dan menulis, karena seorang jurnalis itu ketika mau menulis itu harus benar-benar bisa membuat masyarakat atau rakyat itu membaca tulisan kita itu paham dan mudah untuk membaca tulisan kita. Nah, di SMK Mita kita ini kan ada kegiatan jurnalistik. Nah, mereka pasti tidak harus tahu, harus paham tentang kalimat retoris, terus penggunaan kata-kata populer. Itu mereka itu harus paham itu karena mereka seorang jurnalistik yang menguak media massa. Nah, ketika kita menulis berita-berita tersebut kan pasti ada undang-undang pasalnya. Jadi kita itu harus tahu dan kita harus benar-benar menjaga kebahasaan kita ketika kita ingin menulis suatu berita. Yang ketiga, kata hubung atau konjungsi. Pada dasarnya kata hubung itu kan ada dan, yang, lalu, tanda baca, strip, koma, titik. Itu hanya pada dasarnya, pada dasar di bahasa Indonesia. Cuma kata hubung di sini, konjungsi di sini, itu yang dimaksud itu di buku kalian, coba kalian buka, itu ada 5. Konjungsi yang pertama itu konjungsi yang digunakan untuk menata argumentasi. Di struktur teks editorial itu ada 3, pengenalan isu, argumentasi atau penyampaian pendapat, dan yang ketiga penegasan ulang. Dan ketika kita membuat teks editorial, nah argumentasi kita itu dalam penataannya itu harus kita itu tahu, kita itu paham konjungsi yang digunakan untuk menata argumentasi kita itu apa. Contohnya di sini ada pertama, berikutnya itu konjungsi yang digunakan untuk menata argumentasi. Dan yang kedua, konjungsi digunakan untuk memperkuat argumentasi, misalnya bahkan, juga, dan lainnya. Dan ketiga, konjungsi yang menyatakan hubungan sebab akibat. Ketika kita menulis suatu berita, itu pasti ada hubungan sebab akibatnya. Dan di sini konjungsinya itu misalnya sebab, karena, maka, dan lainnya. Dan yang keempat, konjungsi yang menyatakan harapan. Semua seorang jurnalis ketika membuat berita itu pasti ada harapan dalam penulisan tersebut. Harapannya untuk media, untuk perusahaan media, atau untuk personal yang mempunyai berita, atau untuk sebenarnya berita itu kontroversial di negara kita ini, harapannya itu untuk presiden ataupun untuk orang-orang tertentu. Nah, itu pasti ada harapannya dalam tulisan kita. Nah, di sini konjungsi yang menyatakan harapan itu misalnya agar, supaya, dan lain sebagainya. Yang kelima, konjungsi yang menyatakan simpulan. Nah, simpulan ini pasti ada di penegasan ulang. Contohnya ini dengan demikian, oleh karena itu. Nah, itu ada contohnya, kalian bisa baca sendiri. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks editorial yang keempat, D. Kata keterangan atau adverbia. Adverbia ini kata yang memberi keterangan pada kata lainnya. Nah, kata adverbia ini tetapi yang dimaksud itu penggunaannya itu kata keterangan frekuentatif. Kata adverbia frekuentatif ini merupakan kata keterangan yang maknanya berhubungan dengan tingkat kekerapan terjadinya suatu yang diterapkan kata keterangan itu. Misalnya selalu, sering, jarang, kadang, dan lain sebagainya. Dalam kaidah kebahasaan itu tidak akan luput dari kata keterangan atau adverbia, karena kata keterangan ini yang membantu untuk menjelaskan tulisan kita ketika kita membuat berita. Begitu. Di situ ada contohnya, harga BBM resmi dinaikkan sebesar Rp2.000 pada hari Senin, tanggal 17 November 2014, yang merupakan kata keterangan atau adverbia itu
resmi dinaikkan sebesar Rp2.000. Nah, itu kan yang membantu menjelaskan kalau harga BBM itu resmi dinaikkan sebesar Rp2.000 pada tanggal ini. Dan yang membantu lagi itu tanggal 17 November itu kata keterangan atau adverbial. Sehingga yang membacanya itu jelas dan paham yang dimaksud berita ini itu tentang apa. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks editorial yang kelima, kata kerja. Dalam penulisan itu pasti tidak luput penggunaan kata kerja. Di sini kata kerjanya ada 3, yaitu kata kerja relasional, kata kerja material, kata kerja mental. Nah, kata kerja relasional ini merupakan berfungsi untuk menghubungkan subjek dan kalimat pelengkap. Jadi kata kerja relasional ini itu harus menggunakan 2, subjek dan kalimat pelengkap. Nah, contohnya, jangan sampai tujuan mulia justru ditindaklanjuti dengan tindakan yang justru merugikan banyak pihak, terutama masyarakat yang seharusnya mendapatkan dukungan, tapi pada kenyataannya justru malah dirugikan. Yang merupakan subjek itu dari kata yang pertama jangan sampai sebelumnya koma, dukungan, itu merupakan subjek. Nah, yang merupakan predikat itu setelahnya koma tapi itu sampai titik. Tuh, dari kata kerja relasional ini paham ya. Kata yang kedua, kata kerja material. Ini menunjukkan adanya aktivitas fisik yang terjadi dan dapat dilihat karena bersifat nyata. Adanya aktivitas fisik yang terjadi dan dapat dilihat karena bersifat nyata. Contohnya ini kata kerja material ini itu kata kerja contohnya membaca, menulis, menari, bernyanyi. Jadi ada kata kerjanya, ada tambahan kata hubung sebelumnya. Contohnya, para demonstran menutup jalan-jalan besar di sekitar lokasi demo sehingga menyebabkan kemacetan yang luar biasa. Nah, kata kerja material ini yang dalam contoh tersebut yang merupakan contoh verba material itu para demonstran menutup. Di situ sudah ada, kalian bisa garisi biar kalian paham. Tetapi yang merupakan selanjutnya kata kerja mental berhubungan langsung dengan mental seseorang. Verba yang menerangkan persepsi, misalnya melihat, merasa, mendengar, kognisi, misalnya berpikir, mengerti, dan afeksi, misalnya suka, khawatir. Pada umumnya verba mental ini digunakan untuk mengungkapkan perasaan si penulis. Nah, seorang jurnalistik ketika menguak media, ketika ingin menulis berita tersebut, pasti tidak jauh juga dari kerja mental yang berhubungan langsung dengan mental seseorang. Jadi penulis ini harus benar-benar hati-hati dalam tulisannya sehingga pembaca itu tidak merasa tersinggung, sehingga personal dari instansi perusahaan media tersebut juga tidak tersinggung, atau mungkin personal lainnya juga tidak merasa tersinggung, kecewa, sakit hati. Seorang jurnalistik itu harus benar-benar netral ketika membuat tulisan, harus benar-benar umum ketika membuat tulisan. Tetapi terserah hak seorang jurnalistik tersebut mau condong pro kah atau kontra. Jadi haknya jurnalistik juga ada, tetapi tidak luput dalam pembuatan kalimatnya itu tidak atas dasar menghina atau menyinggung atau membuat kecewa si pembaca. Gitu. Jadi makanya saya bilang seorang jurnalistik itu harus benar-benar banyak membaca dan menulis karena wawasannya itu luas, sehingga ketika membuat tulisannya sendiri itu para pembaca itu paham, tidak merasakan sakit hati, tidak juga merasakan ketersinggungan. Itu makanya ada kata kerjanya mental ini berhubungan langsung dengan mental seseorang, itu ada persepsi. Contohnya persepsi ini melihat, merasa, mendengar yang tentang rasa.
Kalau kognisi ini berpikir, mengerti tentang pemahaman. Nah, kalau afeksi ini tentang suka, khawatir, tentang keresahan. Contohnya ini ada, jadi sangat lucu rasanya bila mendengar mahasiswa berorasi akan memperjuangkan kesejahteraan masyarakat, karena pada kenyataannya justru sikap mereka lah yang memberi ketidaknyamanan yang nyata dan pasti terhadap masyarakat. Nah, ini contohnya ini tuh seorang jurnalistik yang membela masyarakat, yang lainnya yang tidak ikut demonstran. Nah, kaidah kebahasaan teks editorial yang selanjutnya ini modalitas. Modalitas ini adalah keterangan dalam kalimat yang menyatakan sikap pembicara terhadap hal yang dibicarakan, yaitu mengenai perbuatan, keadaan, peristiwa, atau sikap terhadap lawan bicaranya. Modalitas ini juga berupa pernyataan kemungkinan, keinginan, atau keizinan. Tetapi dalam modalitas ini itu banyak sekali bentuk-bentuknya, sehingga itu banyak perbedaannya. Jadi kalian harus benar-benar paham tentang modalitas ini. Bentuk-bentuknya modalitas ini yang pertama untuk menyatakan kepastian. Ada memang, niscaya, pasti, sungguh, tentu, tidak, bukannya, dan bukan. Ini tentang menyatakan kepastian. Seorang jurnalis harus paham tentang bentuk-bentuknya di modalitas ini. Dan yang kedua untuk menyatakan pengakuan. Ya, benar, betul, sebenarnya, dan malahan. Yang ketiga menyatakan kesangsian. Agaknya, barangkali, entah, mungkin, rasanya, dan rupanya. Yang keempat untuk menyatakan keinginan, moga-moga, dan mudah-mudahan, harapannya. Untuk menyatakan ajakan, baik, mari, hendaknya, kiranya. Untuk menyatakan larangan, jangan, tidak juga termasuk. Untuk menyatakan keheranan, masa, mustahil, mana boleh, tidak percaya. Nah, itu keheranan. Jadi modalitas ini itu adalah keterangan dalam kalimat, keterangan pada kalimat yang menyatakan sikap pembicara terhadap hal yang dibicarakan. Jadi ya, keterangan yang membantu. Kalau modalitas ini tuh yang membantu apa yang dibicarakan itu dengan cara penyampaian itu sikap modalitas tersebut, sikap modalitas itu. Jadi seorang jurnalis itu maupun media perusahaan itu seperti berita-berita di TV itu kan banyak sekali penyampaiannya itu secara langsung gitu, live di TV. Seorang apa yang menyampaikan dalam pemberitaan itu, nah itu juga harus paham tentang modalitas, tentang skill, tentang sikap pembicara ini yang disampaikan, harus menguasai modalitas ini yang disampaikan kepada masyarakat itu, biar masyarakat itu benar-benar paham, biar masyarakat itu ketika mendengar, kalau di TV, kalau di radio itu paham apa yang tentang dikaji, apa yang tentang dibicarakan itu. Dalam penggunaan modalitas ini, keterangan sikap ini itu para pembaca merasa tidak tersinggung. Seorang jurnalistik itu juga harus tahu ketika membuat berita itu tentang penggunaan keterangan sikap ini, modalitas ini itu harus tahu. Penempatannya ini untuk menyatakan kepastian, pengakuan, kesangsian, dan lain sebagainya. Jadi makanya sebagai seorang jurnalistik yang memang benar tahu tentang teks editorial, kan banyak jurnalistik itu kan bisa menjadi hobi, bisa menjadi cita-cita. Jadi harus benar-benar tahu dalam penggunaan teks editorial itu bagaimana, dan banyak sekali kaidah kebahasaannya ini apa, strukturnya juga apa, pengertiannya ini juga apa, sejarahnya, bahkan sejarahnya teks editorial itu juga ada. Minggu-minggu lalu sudah saya sampaikan sejarahnya teks editorial ya. Itu ada di halaman bab 3. Yang pertama itu ada sejarahnya teks editorial muncul pertama kali itu ada.
tentang kaidah kebahasaan teks editorial ini. Semoga kalian bisa paham apa yang Ibu Aini jelaskan. Kalau memang kurang paham, kalian bisa menghubungi Bu Aini, kalian bisa tanyakan, atau nanti ketika kalian di sekolah, kalian bisa tanyakan kepada Bu Aini tentang kaidah kebahasaan yang ada di teks editorial. Itu kalian bisa tanyakan ke Bu Aini. Dan selanjutnya ini yang terakhir tentang menyusun teks editorial. Nah, ketika kita ingin membuat berita itu kita itu harus tahu ada caranya tersendiri ketika membuat berita. Nah, di sini ada tentang tata cara menyusun teks editorial. Yang pertama, langkah-langkahnya. Yang pertama, menentukan isu yang akan disampaikan. Jadi kita itu ketika kita mendapat isu tersebut dari sumber media ini, kita tampung, kita itu harus tahu isu dulu itu yang dibahas, yang ingin disampaikan, yang kita ingin sampaikan itu apa gitu. Jadi kita itu harus benar-benar paham isu yang kita kaji tentang aspek sosial kah, politika, kebudayaan, hukum, pemerintahan, tentang fenomena yang terjadi dan sebagainya. Banyak sekali temanya itu. Dan kita itu harus tahu isu apa dulu yang akan kita sampaikan. Selanjutnya, menuliskan argumentasi. Argumentasi ini penyampaian pendapat kita, pendapat orang lain juga boleh, pendapat dari media perusahaan luar juga boleh. Kita tampung, kita jadikan pendapat yang akan kita masukkan dalam penulisan kita, dalam penulisan berita kita. Haknya kita itu ada dalam penyampaian pendapat, tetapi tadi saya bilang tidak jauh juga dari penggunaan kaidah kebahasaan dan tidak menyinggung personal tertentu dan membuat paham juga para pembaca ketika membaca berita kita. Nah, dalam penyusunan teks editorial ini memang yang banyak penulisannya itu ada di argumentasi, karena penyampaian pendapat kita itu kita ulas, kita sampaikan dalam tulisan kita itu dan banyak sekali. Pendapat orang ini, pendapat orang dari sumber lain itu kita tampung, kita jadikan pendapat yang terserah haknya seorang jurnalis itu tadi mau pro, mau berpihak atau tidak, atau kontra. Dan yang ketiga ini langkahnya membuat simpulan atau saran. Nah, ini simpulan atau saran itu ada di penegasan ulang struktur teks editorial itu. Nah, simpulan ini itu kita menyimpulkan berita ini itu pada dasarnya kita ini sebenarnya pro apa tidak, pro apa kontra, setuju apa tidak. Tetapi pasti ada sarannya juga. Sarannya itu bisa diisi juga dengan harapan kita terhadap seumpamanya tentang politik, harapan kita ke masyarakat atau ke pimpinan-pimpinan yang bersangkutan atau ke media perusahaan yang menyetujui politik ini tuh, sehingga ada dengan isu-isu terkini. Nah, hak kita itu mau kemana itu terserah kalian dalam membuat suatu berita atau teks editorial. Sudah itu saja yang dapat saya sampaikan dari teks editorial ini. Jadi ketika kalian mungkin setelah ini kalian sadar kalian ingin membuat suatu berita atau tulisan, nanti kalian sampaikan di blogspot, di blog kalian, terserah. Terus mau kalian ajukan ke koran-koran di Tempo atau majalah-majalah perusahaan lainnya, itu terserah kalian. Mungkin setelah ini kalian tersadar ingin membuat berita tersebut, terserah kalian, monggo. Yang penting kalian harus banyak-banyak membaca, banyak-banyak menulis. Ketika kalian ingin menjadi seorang jurnalistik, seorang wartawan, seorang pembuat berita, kalian mungkin jangan
seorang mediator itu tidak luput dari 5W1H, dari pertanyaan 5W1H. Apa, bagaimana, mengapa, di mana, kapan, terus siapa. Nah, itu tidak luput dari itu sudah. Terus minggu kemarin kita Bu Aini hanya menyuruh kalian untuk mengerjakan uji kompetensi yang ada di halaman uji kompetensi pada bab 3 yang ada di halaman 46. Nah, Bu Aini kan menyuruh untuk mengisi dan mengirimkan bukti pengisian kalian ke Bu Aini. Nah, di situ kan Bu Aini lihat masih ada kesalahan pada diri kalian. Ya, maklumlah namanya juga manusia pasti ada salahnya. Jadi Bu Aini betulkan, nanti kalian betulkan, kalian bisa buat belajar. Maaf ya, kalian bisa buat belajar, kalian betulkan, dan nanti Ibu sampaikan ada di Microsoft Word, berupa Word nanti itu dari Romawi 1 dan Romawi 2 itu Ibu kasih pembetulannya, nanti kalian bisa buat belajar, kalian baca. Yang penting di saat pandemi saat ini kalian tidak bisa ke sekolah, kalian tidak bisa bertemu teman-teman kalian terus, tidak bisa bertemu dengan guru kalian terus, kalian tidak bisa belajar untuk belajar berkelompok, berdiskusi. Tolong dimaklumi karena memang mungkin ini juga ujian dari Tuhan. Yang penting kalian tetap jaga kesehatan, kalian belajar dari rumah, kalian harus tetap semangat untuk belajar meskipun belajar kalian itu melalui media online ini. Jadi semoga yang Ibu Aini tadi sampaikan itu semoga bermanfaat buat kalian, semoga kalian ambil hikmahnya, semoga juga kalian bisa mengingat pelajaran yang Ibu Aini sampaikan. Jangan lupa pokoknya tetap belajar, jangan banyak mainnya, main-main dikurangi, belajarnya yang ditambah. Sudah, itu saja yang Ibu Aini dapat sampaikan.